Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa biiznillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang namanya nikmat sehat, nikmat sempat untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat ma'asalam semoga terus terlantunkan, tercurah limpahkan kepada sang penyelamat kita di akhir zaman nanti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang 10 keistimewaan bulan Ramadan. 1. Dilipat gandakannya amal ibadah umat Islam. Maksudnya adalah umat Islam yang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahala-pahala yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Contohnya misalkan jika melakukan ibadah wajib, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah mulai dari 10 kali lipat sampai 100 kali lipat. Kalau misalkan melakukan ibadah sunnah, maka pahalanya akan disamakan dengan pahalanya ibadah wajib. Begitu luar biasanya bulan Ramadan. Begitu sangat mulianya bulan Ramadan, sehingga Allah bisa melipat gandakan pahala-pahala amal ibadah umat Islam di bulan Ramadan ini. Maka kita sebagai umat Islam haruslah dan wajiblah kita bersyukur kalau kita bisa melakukan amal kebaikan selama bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai umat Islam akan terus bisa melakukan suatu kebaikan, amal solih yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sebagai umat Islam. Yang nomor 2, yaitu bulannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah merupakan bulannya Al-Quran. Karena diturunkannya Al-Quran pada 17 Ramadan, sehingga bulan Ramadan disebut bulannya Al-Quran. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, misalkan cara membacanya itu terbata-bata, tidak begitu fasih, tidak begitu lancar, maka akan dikasih pahala 2 oleh Allah. Akan tetapi kalau sudah fasih membacanya, sudah sesuai dengan tajwidnya para ulama, maka Allah akan memberikan pahala 10 kali lipat sampai 100 kali lipat. Betapa bahagianya kita sebagai umat Islam jika berada di bulan Ramadan seperti saat ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, untuk yang nomor 3 yaitu setan-setan dibelenggu. Artinya apa? Karena Allah ingin umat Islam itu melakukan ibadah puasanya itu dengan baik, dengan bagus. Setan-setan dibelenggu semua. Artinya setan-setan tidak bisa menggoda manusia. Kalau misalkan saudara-saudara bertanya, kalau misalkan setan semua dibelenggu, tidak bisa menggoda manusia, tapi kenapa kok masih ada umat Islam yang tidak puasa? Masih banyak umat Islam yang malas tarawih. Masih banyak umat Islam yang malas untuk sedekah. Padahal sudah jelas dilipat gandakannya pahala di bulan Ramadan. Akan tetapi kenapa kemasan itu masih terjadi pada umat Islam? Padahal setan-setan sudah dibelenggu katanya. Nah, perlu saya jelaskan di sini, perlu saya luruskan di sini bahwasanya yang tidak bisa kita kendalikan adalah hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak bisa melawan nafsu kita sendiri, sehingga kita masih lalai untuk beribadah selama bulan Ramadan, masih malas berpuasa, masih malas bertarawih, masih malas tadarus, masih malas untuk bersedekah, karena tidak bisa memerangi hawa nafsu diri kita sendiri. Nah, maka kata Rasulullah, orang yang hijrah, dikatakan hijrah, muhajir, itu apabila orang bisa memerangi dirinya sendiri seperti zaman sekarang ini. Untuk yang nomor 4 yaitu pintu neraka ditutup.
pintu surga dibuka. Kalau misalkan dibilang pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka, itu memang betul. Bagi umat-umat Islam yang melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, maka pintu neraka ditutup oleh Allah. Tidak berhak umat Islam memasuki neraka jika umat Islam melakukan amal ibadah di bulan Ramadan seperti puasa yang wajibnya. Tentunya juga sholat 5 waktunya nggak ditinggalkan. Zakat fitrahnya tidak ditinggalkan. Masih melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti khatmil Quran, menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Juga zikir malam dilakukan. Bahkan sedekahnya, bagi-bagi takjil misalkan setiap hari. Maka tidak berhak ditutup pintu neraka oleh Allah bagi orang yang seperti itu. Dan terbukalah pintu surga bagi orang atau umat Islam yang melakukan amal ibadah ikhlas karena Allah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun juga merupakan bulan pengampunan, bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan. Maka kesempatan bagi kita umat Islam yang sering melakukan kemaksiatan sebelum-sebelumnya, segera bertaubat di bulan Ramadan. Karena apa? Itu sudah janji Allah. Di bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Bulan yang sangat mulia bagi Allah. Sehingga Allah memberikan beberapa keistimewaan-keistimewaan yang terjadi di bulan Ramadan ini. Termasuk mengampuni dosa-dosa umat Islam yang beribadah di bulan Ramadan. Nomor 6. Malam Lailatul Qadar. Yang mana dijelaskan oleh para ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu akan turun pada tanggal-tanggal ganjil di malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Mulai tanggal 21 Ramadan, 23, 25, 27, 29 Ramadan, maka akan diturunkannya Lailatul Qadar oleh Allah. Akan tetapi kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar akan diturunkan, malam yang keberapa, tanggal yang keberapa. Maka dari itu saya ngajak kepada semua saudara-saudara seiman seagama yang melakukan ibadah puasa, kalau kita ingin mendapatkan cipratan dari kebaikan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan, anggaplah malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah diturunkannya Lailatul Qadar. Artinya apa? Selama 10 malam kita fokuskan kepada Allah untuk selalu berzikir kepada Allah, kurangi tidurnya, tambah ibadahnya, genjot wiritannya, bahkan bacaan Al-Qur'annya ditambah banyak lagi agar kita mendapatkan cipratan dari malam Lailatul Qadar yang diturunkan oleh Allah di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Yang ketujuh adalah mustajabahnya doa. Maksudnya adalah dikabulkannya doa-doa umat Islam yang beribadat selama bulan Ramadan ini. Maka kesempatan kepada kita untuk memohon apa yang kita inginkan. Baik keinginan untuk mendapatkan dunia yang kita harapkan, lebih-lebih akhirat yang kita nantikan. Tentunya di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk memohon kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah agar dunia kita hasanah dan akhirat kita hasanah. Yang ke-8 adalah bulan berbagi. Kesempatan kepada umat Islam untuk selalu bersedekah karena dilipat gandakannya pahala-pahala. Kalau contohnya misalkan kita berbagi satu makanan, maka pahalanya 10 kali lipat sampai 100 kali lipat. Apa kita tidak bahagia kalau mendengar itu semua? Lebih-lebih kalau kita melakukan itu semua. Yang ke-9 adalah bulan yang mengajarkan takwa kepada umat Islam. Kenapa demikian?
Karena ketakwaan itu akan diraih oleh umat Islam yang dirinya selalu konsisten, disiplin dalam menjalankan ibadah. Puasa mengajarkan kedisiplinan. Ramadan berpuasa mengajarkan kedisiplinan. Contoh, tidak ada umat Islam yang berbuka puasa setelah asar sebelum maghrib. Tidak ada, pasti menunggu azan maghrib. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang ditentukan oleh syariat. Nah, maka dari itu adalah suatu bentuk wujud kalau kedisiplinan ditanamkan di bulan Ramadan. Tidak ada umat Islam sahur setelah subuh, tidak ada. Tidak boleh, batal puasanya. Maka sebelum subuh harus sudah melaksanakan sahur. Itu adalah suatu bentuk pengajaran kedisiplinan. Apabila sudah disiplin, maka tumbuhlah yang namanya ketakwaan kepada Allah. 10 adalah bulan yang terdapat ibadah khusus yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Apa contohnya? Tarawih. Tidak ada tarawih di bulan Sya'ban, tidak ada. Rajab tidak ada salat tarawih. Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rabiul Awal, tidak ada. Yang ada hanya di bulan Ramadan. Maka dari itu sangatlah istimewa bulan Ramadan sampai salat tarawih dikhususkan ada di bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin itu 10 keistimewaan bulan Ramadan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan terdapat kepada saya. Kalau misalkan ada lebihnya, semata-mata datangnya dari Allah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.